Semakin banyak mualaf di Barat, ini alasan mereka memilih Islam. Saat ini di Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat, banyak orang tergerak hatinya untuk mengkaji agama Islam bahkan menjadi mualaf memeluk Islam. Majalah ekonomis di Inggris mencatat, ada sekitar 5.200 mualaf setiap tahun. Islamic Society of North America (ISNA) mengidentifikasi terdapat 2.769 masjid pada 2020. Jumlah itu meningkat 31% dari jumlah 2010 sebanyak 2.106. Otomatis jumlah muslim pun semakin banyak. Diperkirakan seperempat dari muslim di Amerika adalah mualaf. Claire Forestier, reporter BBC di kanal Tereis Knowledge mencatat ada 5 alasan banyak masyarakat Eropa dan Amerika Serikat yang memilih jadi mualaf. 1. Pencarian makna. Pengalaman para mualaf terkait beberapa aspek budaya Islam dari arsitektur, seni kaligrafi, hingga salat. Suara dan ketentraman azan juga menjadi menarik banyak non-muslim untuk memeluk Islam. Pada 2018, Ekonomis mengangkat sebuah kisah seorang pria Skotlandia saat liburan ke Turki. Di negara tersebut, secara kebetulan mendengar suara azan. Dia mengaku suara itu membangunkan sesuatu yang ada dalam dirinya dan mengilhami untuk memulai pencarian spiritual. Pria itu lalu membeli Al-Quran dari toko lokal. Saat membaca mushaf, dia mengaku isi kandungan Al-Quran mengguncang karena berisi banyak informasi tentang kehidupan manusia. Aktor Hollywood Liam Neeson setelah syuting film di Turki menggambarkan azan sebagai panggilan yang luar biasa dan langsung masuk ke dalam jiwa. 2. Perjalanan spiritual. Alasan orang memeluk Islam didorong oleh keinginan untuk menghadirkan koneksi spiritual sebagai bagian untuk mencari makna dan ketenangan batin. Bagi mualaf, Islam awalnya ditolak oleh masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya beberapa lembaga penelitian menyebutkan, alasan utama non-muslim memeluk Islam karena mereka menemukan makna dan ketenangan jiwa. Sebuah artikel di HuffPost menyebutkan, mualaf adalah para pencari spiritual yang mencari makna hidup mereka dan mencari cara lebih baik untuk berhubungan dengan Tuhan. Imam Jamal Rahman dalam bukunya, Spiritual Game of Islam, mengatakan, selama berabad lamanya para leluhur Islam telah memiliki pandangan dan praktik dari kitab suci, meditasi, dan ilmu batin. Para mualaf termotivasi untuk melakukan perjalanan mencapai sumber spiritualitas Islam. 3. Ketertarikan pada ritual agama. Tertarik dengan ritual agama Islam. Ritual dalam Islam menjadi alasan lain non-muslim tertarik untuk menjadi mualaf. Para mualaf menyadari ritual Islam, seperti puasa, adalah penekanan untuk mencapai pengendalian diri, bukan pembatasan kebebasan. Yental, Muslim Belgia yang mualaf pada 2018 mengatakan, selama Ramadan saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa merasakan saya memulai hidup baru dan segala dosa masa lalu telah diampuni. Christiane Becker, mantan presenter MTV dan NBC yang menjadi mualaf menggambarkan Ramadan sebagai ujian yang bukan hanya menahan dan pendisiplinan diri, tapi juga sebagai proses penyucian fisik dan spiritual. Dia menyatakan, Ramadan memberikan perasaan lebih dekat dengan Tuhan. Begitu 30 hari puasa selesai ada semacam euforia baru. Saya merasa dibersihkan, utuh dan lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah perasaan luar biasa yang saya harapkan bertahan selamanya. Kata Christiane Becker. Sarah Agar, non-muslim yang baru menjadi mualaf menjelaskan, mungkin tidak mengherankan selama Ramadan ketika sebagian besar muslim menahan diri dari makan dan minum seharian. Sarah lalu menerapkan praktik ajaran Islam mulai dari cara berpakaian, salat, kebiasaan dan kedisiplinan saat berpuasa. Dia juga terus bermuhasabah dalam salat. Kenyataannya, saya salat 5 kali sehari yang artinya saya harus berhenti sejenak, bahkan ketika marah sekalipun, kita harus berdoa secara fisik bukan hanya dalam kepala, Anda harus terlibat secara fisik dalam bentuk ruku dan sujud. 4. Pencarian relevansi logis. Banyak yang mengaitkan proses mualaf mereka sebagai pencarian jawaban logis, intelektual, teologis, dan persoalan hidup. Misal Natalia Dalet, wanita yang berasal dari Switzerland Tengah. Natalia mengaku mendapatkan jawaban logis atas pertanyaannya saat membaca Al-Quran. Teresa Corbin, seorang penulis asal Amerika menulis di CNN mengatakan, saya seorang feminis dan saya masuk Islam. Dia bercerita,
Perjalanan saya menuju Islam dimulai ketika saya usia 15 tahun, di mana saya meragukan agama saya sebelumnya. Jawaban dari guru dan pendeta tidak memuaskan saya. Begitu saya mempelajari Islam, banyak prinsip-prinsipnya yang mengena dengan saya. Saya senang menemukan dalam Islam para penganutnya diajarkan untuk memuliakan para nabi, dari Musa, Yesus dan Muhammad. Kesemuanya mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang esa, dan senantiasa meminta berperilaku baik. Lebih jauh, Corbin tertarik terhadap perbandingan Islam dengan ilmu pengetahuan. Dia dikejutkan oleh sains dan rasional berpikir yang dianut oleh pemikir Islam seperti Al-Khawarizmi penemu Al-Jabar, Ibnu Firnas yang mengembangkan mekanik pesawat sebelum Da Vinci, dan Al-Zahrafi bapak operasi medis modern. 5. Pencarian kelompok. Alasan terakhir banyak mualaf di Barat adalah pencarian akan sebuah kelompok. Banyak mualaf yang membagikan perasaan memiliki kelompok dalam perjalanan menuju Islam. Umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dikenal sangat baik dalam menyambut orang ke dalam kelompok mereka. Perwakilan Islamic Center di UAE, banyak warga asal luar negeri menjadi Muslim mengatakan, saya kira itu disebabkan karena mereka melihat rasa sebuah kebersamaan dan bagaimana Muslim berpuasa, salat. Yaitu Muslim berkumpul buka puasa bersama dan salat tarawih berjamaah. Sebuah artikel dalam majalah ekonomis menggambarkan orang merasa muak dengan kebodohan, keegoisan, dan kebejatan dalam lingkungan mereka. Mereka mencari satu kesamaan di mana Muslim dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama untuk membentuk satu perkumpulan beragama secara kuat yang menekankan kesopanan, akhlak, dan kerendahan hati.